Kembali lagi di Ekonometrika pertemuan ke-9 kali ini. Baik teman-teman sekalian, setelah kita melewati UTS, ya mungkin ada beberapa hal yang kita harus lupakan, tapi tidak banyak juga, tidak banyak. Tapi ada beberapa hal yang harus kita ingat. Yang pertama yaitu materi-materi yang terakhir ya, terutama terkait hipotesis-hipotesis, karena masih nyambung nanti sampai ke pertemuan sampai terakhir malah. Nah, jadi dari pertemuan ke-9 ini yang dibahas adalah statistika inferensial dari dua sampel. Ini masih ada hubungannya sama yang kemarin. Ya. Yang kemarin sebelum tes itu satu sampel, kalau sekarang kita pakai dua sampel. Oke, mungkin langsung saja ya biar ini lebih cepat. Nah, ini beberapa materinya. Yang pertama proporsi, kemudian min ini ada dua. Yang pertama sampel independen dan sampel pasangan. Kalau dulu sebelum tes itu aku lupa. Yang sebelum UTS itu yang standar deviasinya diketahui sama yang tidak diketahui. Kalau sekarang independen dan berpasangan. Ini nanti juga yang independen bakalan dipecah lagi. Dan yang terakhir inferensial variansi atau standar deviasi. Oke, kita masuk langsung ke yang inferensial proporsi dua populasi. Masih sama kayak yang kemarin. Ada syaratnya. Yang pertama proporsi sampel berasal alhamdulillah berasal dari sampel acak sederhana, kemudian dua sampel saling independen, terus untuk setiap sampel berlaku paling sedikit 5 proses dan 5 gagal. Oke. Ini kayaknya jarang sih kalau misalkan tidak memenuhi syarat itu ya. Karena kalau tidak memenuhi syarat ya tidak bisa dikerjakan misalnya. Atau ada treatment khusus lah yang kita belum diajarkan. Jadi ini kayaknya bakal muncul di pilihan aja syarat-syaratnya. Oke, kemudian di sini ada jenis-jenis hipotesis seperti biasa. Nah, ada yang dua arah, satu arah kiri dan satu arah kanan. Kalau yang dua arah itu sama dengan dan tidak sama dengan ya. Yang membedakan di sini adalah, nah ini ada atau P1 min P2 sama dengan 0. Ini yang membedakan dengan yang satu sampel. Kemudian untuk yang uji hipotesis arah kiri, itu juga yang membedakan ada ininya sekarang ya, ada yang P1 min P2 lebih besar sama dengan 0. Nah, atau intinya juga sama dengan 0 sih. Cuman ini P1 sama min P2 kurang dari 0. Nah, jadi nanti di sini itu patokannya itu 0. Nah, kan nanti juga bakal mengetahui kenapa kok P1 min P2 itu hubungannya sama 0. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada yang arah kanan. Masih ingat kalau misalkan dua arah itu tidak sama dengan, kalau arah kiri itu yang kurang dari, dan yang arah kanan itu yang lebih dari. Oke, ini ada rumusnya. Nah, ini yang P-topi kayak gini kita bahasanya P-cup aja ya. P-topi. Terus min P1 min P2. Nah, ini akan saya jelaskan dulu konsepnya mungkin ya, biar bisa lebih memahami. Misal ini ada konsepnya ya. Oh ya, ini tadi PPT-nya dari Pak Mulyana Chandra. Hati-hati ya. Terus ini konsepnya ini saya tambahin sendiri karena ini pakai dukun-dukun, nggak mungkin lah dosen jelasin dia pakai itu. Oke, misal di sini dari dukun Magetan itu dari 400 sampelnya jumlah berhasilnya 45. Terus dukun Banyuwangi 500 sampel jumlah berhasilnya 90. Nah, kalau dulu yang sebelum UTS itu satu sampel itu hanya pakai salah satu aja ini. Terus nanti pertanyaannya atau diklaimnya, misal dukun Magetan ini berhasil mengobati pasien dengan probabilitas di atas 60% atau sama lebih dari sama dengan 60% gitu. Nah, kalau sekarang yang membedakan ini sampelnya ada dua. Ya, sampelnya ada dua, kemudian
rumusnya juga berbeda. Nah, ini backup 1, backup 2. Kalau di sini tadi kan langsung disebutin gini ya, nggak ada rumusnya ya. Nah, caranya dari backup itu kayak gini. X1 atau jumlah berhasil dari sampel 1 per jumlah sampel 1 nanti akan ketemu backup 1. Nah, untuk backup 2 juga kayak gitu, 90/500. Nah, kemudian di soal itu ketika kita mengerjakan soal-soal yang dengan 2 sampel ini, itu ada asumsi bahwasanya P1 sama dengan P2. Nanti juga begitu, rata-rata juga gitu. Rata-rata juga rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2. Sampai nanti juga divariasi atau standar deviasi juga demikian. Standar deviasi 1 sama dengan standar deviasi 2. Yang artinya kalau misalkan P1 sama dengan P2, maka P1 min P2 sama dengan 0. Ya kan? Nah, kalau di sini misal warga Jawa Timur nih yang jadi populasinya. Jadi dari 400 sampel ini dan juga 500 sampel ini populasinya itu sama, yaitu warga Jawa Timur. Makanya P1 sama dengan P2. Dan jumlahnya kan otomatis sama kan karena populasinya kan sama. Jadi P1 min P2 sama dengan 0. Itulah mengapa di sini kok dapat P1 sama min P2 sama dengan 0. Ini juga demikian. P1 min P2 itu sama dengan 0. Ini kalau di triolan sama dengan ya. Ini juga sama dengan. Oke. Ini juga disebutkan lagi di bawah. Kemudian ini ada rumusnya untuk mencari P-bar. P-bar itu gabungan. Gabungan dari backup 1 ditambah backup 2. Ya, tadi ya, X1 per N1 tambah X2 per N2. Kemudian nanti juga bakal ketemu P-bar dari 1 min P-bar. Oke, kita akan langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada penelitian untuk plat nomor mobil. Ini yang mereka tuh meneliti yang plat nomornya itu dipasang di belakang saja. Nah, dari negara bagian ini Connecticut ini ternyata negara bagian aku baru tahu kalau misalkan ada negara bagian namanya Connecticut. Apa sih bacanya? Connecticut. Nah, ini negara bagian C, itu aja nyebutnya ya. 239 per ini jumlah benarnya, artinya jumlah yang dipasang plat nomornya di belakang aja itu 239 dari 2049 sampel. Yang di New York itu juga demikian. 9 yang dipasang di belakang dari 550 sampel. Ini populasinya kan sama. Ini sampelnya kan. Populasinya sama. Di P1 sama dengan P2. Yaitu warga negara atau kendaraan di Amerika. Itu populasinya. Oke, di sini ada diketahui signifikan levelnya 0,05. Kemudian klaimnya yaitu baik di negara bagian C maupun di New York itu proporsi yang memasang plat nomor mobilnya di belakang itu sama. Berapa persen gitu. Persentasenya sama. Oke, mari kita kerjakan satu persatu. Dari step yang pertama, ini kita ketahui bahwa klaimnya itu di Connecticut and New York itu memiliki proporsi yang sama. Jadi P1 sama dengan P2. Dari klaim itu karena mengandung sama dengan ya, ini kan klaimnya ada kata sama dengannya, atau mengandung untuk sama dengan, maka ini langsung menjadi H0. Oke, ketika kita dapat H0, maka kita juga dapat H1 sebagai lawan dari H0, yaitu P1 tidak sama dengan P0, P2. Oke, Gauss the claim of P1. Ya ini.
Ini ada kata-katanya, yaitu mengandung sama dengan ya. Ini mengandung sama dengan, maka dia tuh jadi H0. Kalau misalkan tidak mengandung sama dengan, kalian ingat ya, harusnya ingat sih. Kalau tidak mengandung sama dengan, itu nanti yang menjadi original claim itu H1. Oke. Sini berarti yang jadi original claim-nya yang ini. Ini ya. Susah nulisnya. Ini original claim. Oke. Signifikan levelnya sekian. 0,05. Oke, seperti biasa. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumus. Tapi sebelumnya kita cari dulu P-barnya. Nah, ini yang tadi ya, 239 dari sampelnya 2049. Tambah 9 ini yang berhasil dari New York per sampelnya. Ketemu 0,095. Nah, ketika sudah dapat P, kita juga dapat mencari Q dengan cara 1 min P. Ketemu Q-nya 0,904. Next. Di sini yang di step 6 itu karena kita mengasumsikan bahwa hipotesis H0-nya P1 sama dengan P2. Nah, nilai P1 min P2 itu sama dengan 0. Oke. Masih ingat yang tadi ya? Kan populasinya kan sama, yaitu warga negara atau kendaraan yang ada di Amerika, kendaraan yang melintas di Amerika gitu ya. Kendaraan yang berada di Amerika. Itu sebagai populasinya. Baik yang di New York maupun yang di Connecticut itu sama. Pakainya populasi yang sama. Jadi P1 min P2 sama dengan 0. Oke. Kita masukkan rumusnya. 239 ya kayak gini lah. Backup 1 ini backup 2. Terus ini hasil perhitungan tadi. P bar kali Q bar. Ini yang N1, ini yang N2. Oke. Ketemu nilai Z-nya 7,11. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama P-value method dan critical value method. Kita ke critical value method dulu, karena critical value method itu lebih mudah, atau cara yang paling mudah untuk mengerjakan uji hipotesis. Karena ketika kita menggunakan critical value method, itu angkanya cuma ini aja. Cuma mencari Z, ketika sudah ketemu, kita tinggal meletakkan di grafik ini. Kita kan sudah tahu tadi, sudah tahu bahwasanya alfanya itu 0,05 atau 5%. Karena ada dua, atau two tail. Kenapa kok bisa two tail? Karena H1-nya itu tidak sama dengan. Oke, masih ingat ya? H1-nya tidak sama dengan, maka grafiknya two tails. Nah, maka alfanya juga harus dibagi dua, yaitu 0,025. Ini jadinya. Nah, ketemulah min 1,96 dan 1,96. Nah, ini dari alfa 0,025. Nilai Z-nya sekian. Nah, Z kita 7,11, maka dia itu berada di sebelah kanan atau berada di daerah critical region atau daerah penolakan. Ingat ya, yang di sini itu yang file to reject, yang di sini, yang di kanan kirinya itu yang daerah penolakan. Oke, karena dia berada di daerah penolakan, maka reject H0. Oke, itu untuk yang critical value method. Kita ke p-value method. Nah, kalau di critical value method, kita cukup sampai di sini aja, terus kita masukin ke grafiknya. Kalau di p-value method, setelah kita dapat nilai Z, kita harus cari nilai Z-nya ini di tabel Z distribution. Nah, nanti kita bakal dapat nilai probabilitasnya. Nah, kalau di sini, itu ketemu, kita percaya sama ini aja ya.
karena ini dari buku ya. Nah, kita ketemu bahwa proporsi atau nilai dari 7,11 tadi di tabel itu 0,001 yang dia itu kurang dari 0,05. Nah, jadi ketika kita menggunakan p-value method, kita itu harus membandingkannya dengan signifikan levelnya yang disebutkan di awal. Oke. Jadi stepnya, saya ulangi lagi untuk p-value method. Yang pertama masih sama ya, kita cari dulu nilai Z-nya. Kita cari dulu Z-nya, kemudian kita cari di tabel berapa tuh proporsinya, atau nilai persennya gitu. Nah, setelah kita ketemu probabilitasnya, yang ini, yang 0,0001, kita bandingkan dengan alfanya. Kira-kira 0,0001 sama 0,05 itu kan pasti besar 0,5. Kalau lebih kecil dari alfa, dia itu bakalan reject H0 atau ditolak. Maka dari kedua cara ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa cukup bukti untuk menolak klaim bahwa proporsi kendaraan yang memasang plat nomor hanya di belakang mobil saja itu proporsinya tidak sama untuk baik di negara bagian C maupun di New York, gitu ya. Kemudian ada acara lagi yaitu menggunakan interval kepercayaan atau confidence interval. Nah, di sini juga beda ya sama yang sebelum UTS. Kalau yang sebelum UTS itu cuma P aja yang tengah sini. Sekarang jadi P1 min P2. Dulu itu cuma gini. Ini juga cuma P cup aja. Ini adalah cara yang paling sulit atau cara yang paling panjang ya, untuk mencari atau menguji hipotesis. Nah, untuk yang ada di tengah ini kita sudah tahu karena P1 min P2 masih ingat sama dengan 0. Jadi yang di tengah ini 0, pasti 0. Tinggal kita cari Pcap 1 min Pcap 2. Jadi juga sudah ada di awal ya. Di sini. Ini Pcap 1, ini Pcap 2. Tinggal dikurangkan. Kemudian yang sebelah kiri dikurangi margin of error, yang sebelah kanan tambah. Nah, kita di sini tuh mencari margin of error. Ini rumusnya seperti ini. Perlu diingat juga bahwa ini juga berpengaruh. Ketika H1 kita itu kurang dari atau lebih dari, itu alfa tidak perlu dibagi 2. Tapi kalau misalkan tidak sama dengan, itu baru dibagi 2. Dan ini harus diingat-ingat ya, dan harus berhati-hati di sini. Ini karena rumusnya aja yang bawaan rumus, makanya dia itu ditulisnya alfa per 2, tapi ketika dipraktekkan itu treatmentnya berbeda. Jadi ketika misalkan H1-nya itu kurang dari atau lebih dari, itu tidak usah dibagi 2 alfanya, tapi kalau misalkan tidak sama dengan, baru dibagi 2. Dalam kasus ini, tadi H1-nya itu tidak sama dengan, maka ini benar dibagi 2. Oke. Nah, ini langsung jawabannya sih. Ya, ini kayak instruksi aja, kalau misalkan tidak mengandung 0 confidence intervalnya, maka kita akan menolak klaimnya, gitu ya. Oke, di sini 95% ya confidence intervalnya. Berarti alfanya 5%. Oke. Tinggal dimasukkan aja, tadi kan
alfanya 0,05 dibagi 2 jadinya 0,025. Nanti setnya ketemu 1,96. Di sini tinggal masukin aja, ini gampang. Datanya tadi sudah lengkap ya. Ini 1810 ini dari 2049 dikurangi 239 dapat 1810. Ini juga gitu. Ini kan ketemu E-nya 0,017. Oke, setelah kita dapat, kita akan masukkan ke sini. Nah, ini P1 min P2-nya sudah ada, kemudian confidence intervalnya kita juga sudah dapat. Sekarang tinggal dimasukin. Nanti akan ketemu confidence interval seperti ini. Dia berada di antara 0,08 sampai 0,1. Yang berarti bahwa dia itu tidak mengandung 0. Kenapa? Karena nolnya kan ada di sebelah sini kan. Nah, ini kan lebih dari 0 semua ini. Ini lebih dari 0 semua. Jadi dia tidak mengandung 0. Oleh karena itu, karena tidak mengandung 0 ya, kita akan menolak klaim. Seperti yang tadi kesimpulannya. Cukup bukti untuk menolak klaim bahwa persentase kendaraan yang memasang plat nomor hanya di belakang itu tidak sama di antara negara bagian Connecticut and New York. Oke, kita stop dulu untuk part 1-nya, kita lanjut nanti ke part 2.